Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rismiati dari kelas D Tarbiyah dengan nomor NIM 0421010123. Pada tujuan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir dengan soal yang pertama, yaitu 1. Apa yang Anda pahami tentang perbedaan tafsir, tarjamah, dan takwil? Yang saya pahami dari pengertian tafsir yaitu ilmu yang membahas bagaimana mengucapkan lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk kandungan hukum dan ayat-ayat yang mempunyai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian tarjamah adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa yang lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain atau dari bahasa Arab ke bahasa yang lain, sehingga dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan. Sedangkan takwil adalah mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya atau memalingkan makna lahir ke makna batin yang masih dapat dikandungnya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul dalam Al-Quran serta sebutkan 3 contoh ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Di sini pengertian asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Contoh ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul terdapat dalam Quran, yaitu Quran surah yang pertama, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian contoh yang ketiga terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Soal yang ketiga yaitu apa perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah serta berikan 3 contoh ayat yang dimaksud. Perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah yang pertama, surah Makkiyah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad pada periode dakwah di Mekkah, sementara surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada periode dakwah Madinah. Ayat-ayat pada surah Makkiyah dinamakan dengan ayat Qishar sebab cenderung pendek-pendek, sementara ayat-ayat pada surah Madaniyah dinamakan ayat Tiwal sebab cenderung panjang. Ayat-ayat pada surah Makkiyah secara umum berisi hal-hal mengenai keimanan, pahala, ancaman, kisah dari umat terdahulu, dan sebagainya. Sementara ayat-ayat pada surah Madaniyah
secara umum berisi hal-hal seperti sanksi, hukum, hak pewarisan, aturan mengenai kehidupan ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Contoh surah Makkiyah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 82 yang artinya mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang kami benar-benar akan dibangkitkan kembali. Kemudian yang kedua, contoh surah Makkiyah terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 79 sampai 81 yang artinya katakanlah Muhammad yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur? Itu benar dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Kemudian contoh yang ketiga dari ayat Makkiyah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Qamar ayat 1 yang artinya saat hari kiamat semakin dekat bulan pun terbelah. Kemudian contoh surah Madaniyah yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Contoh yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian contoh yang ketiga terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itulah video jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.